Ada yang mau jawab lain, kenapa ini? Ini boleh enggak saya ganti sama dengan? Ya, Muhammad, siapa yang mau jawab? Silahkan angkat tangannya. Siapa yang mau jawab? Ada? Enggak ada? Saya nyoba deh, Pak. Silakan, siapa? Rema, ya, silakan. Kenapa nggak boleh sama dengan? Karena jumlah kebutuhan ketika terpenuhi akan lebih baik ketika lebih dari yang dibutuhkan, Pak. Nanti ini kalau diberi 4, nanti Rema ini bisa enggak ini 1000? Diberi 1000. Karena lebih besar sama dengan kan? 4 kalau 1000 persamaan ini dilanggar atau tidak? Kalau harganya X1 plus X2 itu 1000, pertidaksamaan ini dilanggar atau tidak? Pak, maaf Pak, tadi yang menjawab Mas Abdul Rafi, Pak. Abdul Rafi, oh ya, silakan Abdul Rafi. Silakan. Kalau lebih dari 1000 kan kebutuhannya 4. Ya, tetapi kalau saya tuliskan lebih besar sama dengan 4, kalau ini saya beri 1000 kan enggak apa-apa. Kan tidak dilanggar, katanya lebih besar. 1000 kan lebih besar dari 4, boleh berarti. Artinya tidak melanggar. Ketika ditulis 1000 berarti harus dipenuhi 1000, Pak. Ya, ini pertanyaannya ini boleh enggak diganti sama dengan? Tidak boleh. Angkat tangan dulu supaya saya lihat siapa yang jawab. Fahmi, ya silakan Fahmi. Tidak boleh karena apa? Tidak boleh karena pada saat X1 dan X2 itu masih ada sisa jamnya, Pak. Ya, tapi butuhnya kan cuma 4. Kenapa saya beri lebih besar sama dengan 4? Kenapa? Mungkin kebutuhan pada saat X1 sama X2 pada jam 8 sampai jam 10 itu memang 4, Pak. Tapi ketika X1 ini, kan dia shift-nya itu pada saat jam 8 sampai jam 4. Nah, itu mungkin bisa ditambah, soalnya ini kan sampai jam 4, Pak. Memerlukan lebih dari 4 bekerja. Kalau saya beri sama dengan 4, apa akibatnya? Kalau sama dengan 4 berarti dia tidak bisa bertambah, Pak. Sampai misal X1 ini jam 8 sampai jam 4 berarti dia pure 4 aja pekerjanya, Pak. Ya baik, tetapi yang saya khawatirkan tadi kalau saudara beri lebih besar sama dengan 4, Fahmi, itu nanti dikasih besar. Ini kan lebih besar sama dengan 4. Iya. Kasih besar 10, 15, 20, 1000 itu kan tidak melanggar. Bisa enggak terjadi seperti itu? Itu pertanyaannya. Kalau saudara beri sama dengan 4 dikasih 4. Akibatnya nanti sampai di sini 4 kan, itu yang saudara jawab tadi, iya kan? Iya, Pak. Terus di sini nih 4, sampai di sini 4 pokoknya. X1 tambah X2 itu. Apakah ini 1, ini 3 atau 4, 0, pokoknya sampai di sini kalau saudara beri itu dia sama dengan 4. Tetapi yang saya khawatir, kalau diberi lebih besar sama dengan 4, nanti diberi 1000, bisa enggak itu terjadi, Fahmi? Yang lain, ada yang ingin jawab? Ya, baik, Christopher silakan. Kalau menurut saya bisa saja Pak dikasih sampai 1000 itu Pak. Tapi kembali lagi kepada tujuan kita mencari ini minimal kan yang kita cari, sehingga ketika nanti mungkin kalau di plotting atau itu kan bisa terlihat jumlah minimalnya berapa Pak. Ya, tapi bisa enggak? Sudah betul, bisa enggak 1000? Bisa saja Pak. 10.000? Bisa saja Pak, karena memenuhi constraint yang satu ini. Maksudnya juru paramedisnya itu 10.000 orang? Bisa Pak, kalau menurut persamaan ini Pak. Loh, tapi nanti kenyataannya bisa, walaupun persamaannya mengizinkan. Oh, bisa. Kenyataannya tidak bisa juga Pak. Karena apa? Terlalu banyak Pak. Karena apa? Kok tidak bisa? Siapa yang melarang? Yang melarang kapasitas dari ini Pak, tempat kerjanya. Bukan, tadi sudah betul. Enggak, yang 1000 orang katakanlah saya taruh di gudang misalnya 10.000 orang. Tetapi yang melarang secara matematis di sini formulasi mana yang melarang? Oh, ini enggak boleh jauh dari 4.
Boleh lebih besar dari 4, boleh enggak ini? Boleh ya ini. Tapi boleh enggak jauh dari 4? Tidak boleh. Mana? Itu Pak, min C. Ini, betul. Ini yang melarang. Sehingga walaupun lebih besar dari 4, tetapi dia tidak akan lebih besar dari 4. Jauh. Nah, seberapa jauh? Nah, itu yang saya tidak tahu saat ini. Tapi nanti setelah formulasinya selesai, bisa enggak X1 plus X2 itu 6 misalnya? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi X1 plus X2 4 bisa enggak? Juga bisa. Ya, X1 plus X2 3 bisa enggak? nggak bisa. Bisa ya. Dan meletakkan ini sama dengan kadang-kadang bisa jadi masalah. Karena bisa saja soalnya bisa diselesaikan, tetapi memberi ini sama dengan 4, berarti di sini ini cuma 4, padahal itu belum tentu yang paling optimal. Kalau saudara beri lebih besar sama dengan, bisa sama dengan 4, tetapi dia bisa bergerak. Nah, kemudian kalau khawatir kalau dapat 1000, enggak mungkin, karena fungsinya meminimalkan, fungsi objektif meminimalkan. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Fahmi mau bertanya? Baik, ada yang ingin bertanya? Nah, barangkali ini akan lebih jelas kalau saudara lihat di sini, ya. Kalau lihat di sini. Ini mana yang bisa memenuhi permintaan 2 dan 4 ini? Mana yang bisa memenuhi? X1 bisa memenuhi permintaan ini. Anissa, ada Anissa? Anissa ada? Halo? Anissa tidak hadir hari ini, hadir? Maaf Pak, Ya. barusan sinyal saya keputus Pak. Oh ya, Anissa? Iya. Ini mana yang bisa memenuhi permintaan 2 dan 4 ini Anissa? X1 bisa, X1 bisa memenuhi permintaan ini? Bisa mungkin Pak. Hah? 2 dan 4. Pasti bisa X1 memenuhi permintaan 2 pasti. Enggak Pak. Nggak bisa karena apa? Karena dia nggak masuk ke dalam rentan waktunya itu Pak. Artinya yang bisa memenuhi X1 ini hanya bisa memenuhi yang mana? 4 ini bisa dipenuhi dari X1 nanti? Ya, bisa. 6 bisa? Iya. 12? Iya. 16? Iya. 8? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Maka dengan menggambarkan begini saudara bisa lihat dengan jelas mana shift-shift yang bisa memenuhi permintaan. 2 ini mana yang bisa memenuhi permintaan 2 ini? X9. X9, 4 ini mana yang bisa memenuhi permintaan 4 ini? X9 juga. Sehingga bagaimana constraint-nya? Saya tuliskan bahwa X9 harus apa? X9, kalau saya tuliskan sama dengan, seperti tadi, sama dengan 2, gitu ya. Kemudian yang ini bagaimana? X9 sama dengan 4. Bisa enggak ada persamaan matematis begini? X9 sama dengan 2, dan X9 sama dengan 4. Bisa enggak? Nggak bisa ya. Kalau ada persamaan matematis begini bagaimana? Masih salah, nanti programnya berhenti. Karena nggak bisa sesuatu sama dengan 2, nah ini bertentangan dengan logika yang paling tinggi, ini kontradiksi. Katanya 2, tapi kok 4. Katanya 4, tapi kok 2, ini kontradiksi. Logika seperti ini nggak ada, nggak bisa diterima. Nah yang bisa kalau ini saya beri lebih besar sama dengan 2. Lebih besar sama dengan 2. Renaldi, ada Renaldi. Ada Renaldi. Halo. Oliver, ada Oliver. Ada Pak. Oliver, ini nanti kalau begini ya, saudara melihat persamaannya ini Oliver. Iya Pak. Persamaan yang mana? Ini X9 lebih besar sama dengan 2, dan X9 lebih besar sama dengan 4. Ini nanti mana yang aktif? Mana yang aktif? Mana yang dominan gitu.
Yang mana yang dominan, Oliver? Yang atas Pak, yang X9 lebih besar dari 2. Oh gitu, saya tunjukkan ya. Sekarang ini X, ini 2. Kemudian ini ada 4. Yang satu mengatakan di mana? Harus lebih besar sama dengan 2. Ke sini ya arahnya ya. Iya Pak. Yang satu X9 lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau saya punya angka 3 bisa enggak masuk persamaan yang di atas? Lebih besar 2, 3. 3 bisa Pak. Yang masuk yang ini bisa enggak? Oh, nggak bisa Pak. Kalau gitu mana yang dominan? Mana nanti yang aktif? Yang 2 atau yang 4? Yang 4. Baik. Ya, kalau saudara punya 5 masuk enggak di sini 5? Masuk Pak. Di sini? Masuk juga. Nah, jadi kalau ada gini yang diambil nanti bahwa X9 lebih besar sama dengan 4. Oh iya Pak. Baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Baik. Nah, sehingga saya bisa menuliskan sekarang dengan mudah. Ya. Saya menuliskan apa? Saya menuliskan ini, persamaan-persamaan kendala ini bisa saya tuliskan dengan mudah. Yaitu, shift yang mana yang memenuhi permintaan. Jadi kalau saya lihat ada shift 1 memenuhi permintaan yang mana? Memenuhi permintaan ini saudara 4 ini gitu ya. Sehingga sekarang saya dengan mudah menuliskan mana yang bisa memenuhi 6 ini. Siapa? Hilman Kastari. Mana yang bisa memenuhi 6 ini, Hilman? Shift yang mana? Dari X1, Saya X2. tuliskan baik X1 ditambah terus X2 ditambah X3 tambah X4. baik ditambah dan begitu seterusnya saudara ya, harus lebih besar sama dengan 6. Mana yang bisa memenuhi ini berapa ini, misalnya 8 ini, mana yang bisa memenuhi? Kavin, ada Kavin, Birido, Kavin, ada Kavin, ada Kavin, mana yang bisa memenuhi ini Kavin? 8 ini mana yang bisa? X2 Baik. Lalu ditambah tambah X3 baik, lalu ditambah X4 lalu tambah X5 X5 baik, lalu ditambah X6 nah, ada lagi lebih dari 8. baik, gitu ya. Nah, sehingga kalau ini saudara lihat satu persatu, saudara sulit dapat persamaan ini. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Tapi kalau saudara buat gambaran seperti ini, mudah. Sehingga saudara lihat mana yang bisa memenuhi 4, ini, dan ini, dan ini. Mana yang bisa memenuhi 8, ini, dan ini, dan ini, dan ini. Gitu. Baik. Ada yang ditanyakan? Sehingga nanti kalau saya tuliskan, saudara saya dapatkan formulasi seperti ini. Ini formulasinya. Apa formulasinya ini? Minimalkan C, ini jumlah parametris, ini tadi X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 4, dan seterusnya. Hasil akhirnya apa ini nanti? Milenia, hasil akhirnya apa milenia? Seharusnya gabungan ya Pak. Wah, suaranya agak pelan. Dekatkan sedikit mikrofonnya. Ya Pak. Iya. Harusnya hasil akhirnya gabungan dari semua persamaan-persamaan ya Pak. Apa? Hasil akhirnya apa? Yang dicari kalau hasil akhir itu apa? Yang dicari kan, saudara, yang dicari itu kan, nanti saya besarkan sedikit sound saya. Ya, silakan. Yang dicari apa? Hasil akhir. Pada semua formulasi ini yang saya cari apa? Milenia. Persamaan ya Pak? Loh, persamaannya sudah dapat. Ini kemudian saya selesaikan formulasinya. Nanti kita coba, kita masih menyelesaikan ini. Kita coba. Gimana penyelesaiannya? Hasil akhirnya apa? Milenia. Hasil akhirnya jadi tahu pembagian shift-nya. Apa? Tahu apa? Penugasan. Tahu yang mana? Yang jelas tahu yang mana? Harga yang mana nanti yang tahu? Ini di sini ada. X-nya.
Baik, X-nya mana? X6 atau X7? Semuanya Pak bisa dicari. Semuanya. Dan jadi nanti ada harga X1, ada harga X2. Semua ini ada nanti. Bisa enggak harganya 0, X1 0 gitu? Bisa enggak? Mungkin enggak? Enggak. Oh, jadi selalu ada harganya semua? Apakah selalu ada harganya? Selalu ada. Selalu atau boleh 0? Tapi kalau dilihat dari yang paling bawah itu lebih besar sama dengan 0, berarti bisa 0, Pak. Bisa, oh bukan, yang ini bisa 0 memang. Tapi di sini, dari sini saya tidak tahu. Tapi bisa enggak 0? Mungkin saja. Bisa enggak semuanya 0 milenia? Semuanya 0 bisa? Enggak. Tidak bisa. Jadi nanti ada X1 dan X2 ada harganya. Kemudian saudara punya ini, minimalkan ini. Ya. Saya stop sharing sebentar, kita lihat bagaimana menyelesaikan ini saudara ya. Saya cari filenya. Sebentar dulu, saudara tunggu sebentar. Nanti saya cari filenya. Saudara melihat file ini, saudara sudah melihat? Lihat, Pak. Ini persamaan tadi, saudara. Persamaan tadi saya masukkan ke Lingo. Saudara sudah punya programnya ini ya. Yang belum punya cari, saudara harus punya program ini. Saya kira banyak teman-teman yang punya. Menuliskannya begini, minimalkan C-nya enggak pakai sama dengan gitu. Ya. Kemudian ini tanda lebih besar sama dengan ini harus saya ubah. Saya ubah dengan yang dari keyboard, saudara. Jadi enggak bisa kalau pakai itu. Sehingga ini saya ubah dulu. Sebentar, saudara ya. Saya ubah dulu. Sebentar, saudara. Saudara lihat penyelesaiannya sangat cepat sekali. Dan nanti saudara akan melihat apa yang dihasilkan kalau ini sudah saya buat formulasi seperti ini. Sebentar dulu, saya betulkan dulu sebentar. Ini tidak boleh ada tanda yang equation ini tidak dikenal di Lingo, sehingga nanti tidak mau, karena harus yang dikenal. Kalau tanda lebih besar yang ada di keyboard, ini mau. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus, ini saya hapus, semua ini saya hapus. Nah, ini karena saya ambil dari catatan saya. Nah, karena persamaan matematisnya harus lebih besar sama dengan, tetapi Lingo cukup dengan lebih besar, begini aja sudah mau. Nah, untuk setiap statement seperti ini harus diberi titik koma. Jadi titik koma, ini belakangnya ini dikasih titik koma, titik koma. Titik koma, begitu. Sebentar, saudara masih berhenti sebentar. Saudara masih melihat slide-nya ini? Masih, Pak. Masih ya. Nah, ini kalau begini, saudara, kalau ada yang salah, misalnya salah dalam bentuk sintak, maksudnya sintak itu cara menulisnya salah, maka nanti Lingo ini akan memberi hint, akan memberi apa semacam laporan begitu kalau ada yang salah. Ya. Sebentar, ini masih berhenti internetnya ini. Mungkin agak berat memberikan Lingo ini sebentar. Nah, ini ada yang salah. X9 ini masih kurang, saudara. X9 ini belum saya beri titik koma ya. Saudara lihat ini?
terlihat Pak. Iya, Pak. Ini, ya, X9 ini tidak ada titik. Ini kalau saya run, ini run-nya saudara, tanda panah ini run. Saudara dari sini, lingo run juga bisa. Tapi saudara ini, saya run, gini, nah, tidak bisa, ada yang salah. Ya, syntax error has occurred, sudah terjadi kesalahan. Sehingga mesti, nah, nanti kembali saudara, konsolnya atau arrow-nya di sini menunjukkan mana yang salah. Jadi ya baik software-nya. Kadang kalau kesalahannya di logika di sini tidak bisa. Ini saya betulkan, saya beri titik koma. Nah ini saudara lihat penyelesaiannya sangat cepat. Apa yang dihasilkan nanti? Berapa X1, berapa X2, dan berapa harga minimal ini. Saudara lihat saya ginikan aja, tek, selesai. Ini selesai. Nah, saudara lihat X1, apa X1 ini tadi saudara masih ingat? Apa X1? Jumlah parametris yang bekerja pada shift 1, itu ya. Berarti ada X1. Ini tadi milihnya, ini X2 0, ternyata tidak ada yang bekerja di shift 2. Tapi X1 yang butuhnya cuma pertama kali cuma 4, ternyata ada 14. Berarti akan ada orang yang tidak bekerja pada shift-shift awal itu. Tetapi ini yang paling menguntungkan, karena jumlahnya paling sedikit. Jadi seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan tentang lingo ini? Tidak ada. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Itu untuk yang reduce cost-nya itu maksudnya gimana ya Pak? Kok ada yang di X4 itu ada satu? Ya, jadi jadi misalnya X4 ini nanti belakangan saya jelaskan lebih detail. Tapi untuk sementara X1 ini sama dengan 4, gitu ya. Saudara lihat yang ada harganya 6 ini. Ini X1 ini termasuk bagian dari penyelesaian. Paham saudara? Dia bagian dari penyelesaian. Kalau saya ingin X2 termasuk bagian dari penyelesaian karena reduce cost-nya ini 0. Reduce cost-nya ini adalah 0. Nah, kalau X4, saudara lihat, ini 0 nilainya sekarang 0, tapi di sini ada 1. Kalau saudara ingin X4 merupakan bagian dari penyelesaian, maka pada fungsi objektif harus saudara tambahkan 1 unit. Tadi kan ada X4-nya, tadi koefisiennya kan 1, itu ya. Itu kalau saudara jadikan 2, nanti X4 ini akan ikut serta di dalam penyelesaian. Ya. Saudara mau didemokan? Boleh Pak mungkin. Boleh. Ini saya anu dulu, saudara lihat ini X4 ini ya. 0 ini 1. Nah, sekarang X4 tadi enggak ada ya. X4 berapa nilainya? 0 ya. Ini saya matikan. Sekarang X4 yang di sini saya beri harga. Tadi berapa? Ini kan 1. Dia minta berapa? 1 lagi kan? 1. Berarti saya jadikan 2. 2 saya kalikan. Kalau saudara jadikan begini, nanti ini masih belum keluar. Kalau ini saya run, X4, saudara lihat. X4 masih berapa? Masih 0. Ya. X4 masih 0. Ya. Kemudian, kalau ini saya ganti. Sekarang saya beri 2,1, saya besarkan sedikit. Kemudian saya run. Nah, saudara lihat X4, sekarang 2,1, dia 0. Ini reduce cost-nya 2,1. Nah, saudara lihat ada perpindahan antara 14, antara 2, antara 6, antara 4 dengan nilai yang saudara peroleh. Sehingga berapa harga yang harus ditambahkan ya supaya dia masuk di dalam penyelesaian. Itu yang reduce cost. Nanti di belakang hari saya akan menjelaskan lebih detail termasuk yang jual pricing. Apa artinya jual pricing? Ya. Nah, untuk sekarang ada sini yang harus saudara dapatkan nilainya, ada yang 0 tetapi nilai 0-nya itu sudah apa namanya? Sudah merupakan istilahnya itu basic. Ya, basic. Nah, kalau ini meminimalkan, saudara lihat ini minimalkan tadi berapa, saudara? Tadi kan 1, begini ya. Ini 1. Kalau ini nilainya itu 0 atau saya beri minus, ini saya beri minus. Tadi dikatakan kalau dia nilainya 1, reduce cost-nya 1, dia akan ikut serta di dalam penyelesaian. Nah, karena meminimalkan, maka kalau saya kurangi 1 menjadi 0, dia akan ikut di penyelesaian. Tetapi kalau saya kurangi sedikit dari 0, misalnya saya tuliskan ini minus, gitu saudara ya, ini 0,1.
kecil saja, gini, kali ya. Saudara masih melihat slide-nya ini? Masih, Pak. Masih ya, ini Masih, Pak. 0,1, tadi X4 tidak ikut, betul ya? Iya benar. Sekarang saudara unbounded solution, ini ada hal yang juga tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan karena apa? Karena saya tidak bisa langsung memasukkan begitu saja. Maka itu dikatakan unbounded. Kalau ini saya minus, nanti X4 ini dikasih harga yang sangat besar. Sehingga kalau ini saya beri plus dulu, ya, plus ini saya beli 0,9 kali, ya. Nah, tetapi masih kurang karena mintanya 1, tapi kita coba. Itu dia bisa, saudara punya X4, masih tidak bisa. Ya. Jadi ada soal-soal tertentu yang memang kita tidak bisa mengganti begitu saja karena terkait dengan constraint. Tetapi artinya begini. X1 ini 14, sehingga dia sudah masuk di dalam penyelesaian. Kalau saudara ingin sesuatu yang bukan penyelesaian dan ingin masuk ke dalam penyelesaian, maka pada fungsi objektif harus ditambahkan sesuai dengan reduce cost-nya ini. Ya, nanti ketika kita cerita tentang soal yang lain, saya detail. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi memainkan koefisien ini, memainkan koefisien supaya variabel yang tadinya tidak ikut di dalam penyelesaian bisa ikut di dalam penyelesaian. Baik, ada yang ditanyakan lain? Nah, kalau saudara masih belum jelas apa yang saya sampaikan, ya nanti saya detail di belakang hari, karena untuk menjelaskan itu banyak hal yang mesti mendahului lah, tidak bisa langsung begini aja, nanti agak sulit. Baik, saya stop share ini, saudara. Saya kembali ke yang tadi. Ini saya matikan aja dulu, biar tidak mengganggu. Saudara melihat slide-nya? Iya, Pak. Baik. Jadi ini sebagai persamaannya, di mana kemudian nanti saudara gunakan software, apa dapatnya tadi ada X1 dan nah tadi yang saudara peroleh X1-nya itu ternyata 14 jumlahnya tadi. Apa artinya itu, saudara? Nah, ini penting bagi seorang manajer, penting. X1 14. Ya. Padahal untuk jam ini, saudara, untuk jam 8 sampai jam 10 ini butuhnya berapa, saudara? Kan cuma 4. Artinya apa itu? X1-nya ini 14. Di sini yang bekerja 14 paramedis, padahal dari jam 8 sampai 10 butuhnya cuma 4. Artinya apa itu? Akan ada orang yang apa? Nganggur, Pak. Nganggur, ya. Tapi itu optimal atau tidak itu? Optimal atau tidak? Menurut software optimal, Pak. Optimal, ya. Jadi kalau program ini optimal, paling optimal. Walaupun ada yang nganggur. Jadi manajer harus tahu betul, karena walaupun orangnya itu nganggur di sini, tetapi di sini nanti dia bekerja. Itu ya. Di sini nanti dia bekerja. Kalau saudara penuhi kebutuhan 4 dan 6 ini, bisa jumlah keseluruhannya nanti semakin banyak. Nah, dengan penyelesaian ini, apakah saya menjamin bahwa jumlah paramedisnya paling sedikit? Jawabannya apa? Iya, Pak. Ya, jawabannya iya. Ya, saya menjamin bahwa jumlah paramedisnya paling sedikit. Baik, saya kira cukup untuk contoh yang ini, kecuali kalau saudara punya pertanyaan yang lain. Jadi ini resource planning, satu program yang cukup besar yang bisa saudara gunakan untuk penataan tenaga kerja yang dibutuhkan yang berubah-ubah gitu ya dalam fungsi waktu. Polisi, paramedis, satpam, penjaga SPBU, teller, tiketing gitu ya, kemudian toko swalayan dan sebagainya. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Jeffrey Sanjaya punya pertanyaan. Belum, Pak, belum. Belum. Anissa punya pertanyaan, Anissa. Enggak, Pak. Belum, baik.
Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan contoh yang lain, ya. Nah, ini yang saya kira sudah saya berikan handout-nya kepada saudara yang terkait dengan aggregate planning. Jadi ini nanti saudara baca, pada umumnya ya mudah lah untuk dimengerti. Apa intinya ini, saudara? Jadi intinya saya punya permintaan seperti ini. Jadi saya punya apa, saudara? Saya punya rencana untuk produksi pada periode yang akan datang. Nah, misalnya sekarang tahun 2020, saudara tanyakan kalau tidak jelas. Tahun 2021 ada permintaan ini sebanyak 200, gitu ya. Di sini sebanyak 400, kemudian di sini 500, di sini 300. Nah, pertanyaannya bagaimana saya merencanakan sarana-sarana produksi untuk menjawab permintaan yang fluktuatif ini, yang naik turun ini. Nah, jawabannya ada dua pendekatan, yaitu yang pertama yang dinamakan matching demand itu. Matching demand itu artinya bahwa ya dibuatkan sesuai dengan permintaan. Artinya kalau permintaannya itu 200 ya buatkan 200, kalau permintaan 400 buatkan 400 gitu. Apa konsekuensinya kalau begitu? Nah, kalau saya buatkan sesuai dengan permintaan, maka kalau untuk membuat 200 produk saya butuh 20 orang misalnya, maka nanti untuk 400 produk saya butuh 40 orang. Di sini saya akan butuh 50 orang. Apa akibatnya? Akibatnya akan naik turun. Level daripada buruh ini naik turun. Bagaimana kalau levelnya naik turun? Maka ada saat-saat tertentu di mana saya rekrutmen, saya ambil buruh dari 20 menjadi 40. Tetapi mungkin ada saat-saat tertentu di mana buruhnya saya berhentikan dari 50 jadi 30. Dan untuk merekrut buruh ataupun untuk memberhentikan dengan sendirinya ada biaya. Yang pertama kali ada biaya secara finansial, yang kedua juga semangat daripada pekerja ya kurang senang karena bisa pada satu saat dikurangi, ditambah lagi ada orang baru. Apalagi kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang butuh buruh skill, menambah dari 20 ke 40 itu pasti tidak mudah. Sehingga pendekatan matching demand ini seringkali tidak dilakukan. Tetapi yang lebih banyak dilakukan adalah yang dengan dinamakan level capacity. Saudara masih mendengar suara saya dengan baik? Masih, Pak. Jadi level capacity itu apa? Produksi dipertahankan pada suatu level tertentu. Jadi konstan, buruhnya ini konstan. Tetap dipertahankan. Nah, nanti kalau kekurangan, diredam kekurangan produksi itu dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama, menggunakan buruh reguler atau normal. Reguler itu maksudnya buruh biasa. Maksudnya biasa itu bekerja pada jam yang biasa, kemudian ada buruh yang lembur. Artinya kalau kebutuhannya produksinya besar, saya menggunakan buruh lembur. Kemudian ada yang diredam lagi dengan inventory. Artinya kalau barangnya terlalu banyak, saya simpan di gudang, kalau butuh saya ambil dari gudang. Gitu. Baik, kemudian bisa diredam lagi dengan subcontracting. Jadi saya beli dari pihak luar. Jadi karena produksi di dalam negeri, produksi di dalam pabrik tidak cukup, saya ambil dari luar, subcontracting. Kemudian ada lagi yang lain, yang walaupun agak jarang dipakai, tapi mungkin pada suatu saat, yang dinamakan backlogging. Apa backlogging ini? Yaitu pesanan periode yang sekarang saya penuhi dengan produksi periode yang akan datang. Backlogging. Kalau inventory itu buatnya di sini, saudara. Ini periode 1, buatnya pada periode 1, saya gunakan memenuhi demand periode 2. Ini namanya inventory, disimpan di gudang. Paham, saudara ya? Baik, paham. Kalau backlogging enggak, buatnya di 2, memenuhi permintaan di 1. Bagaimana itu maksudnya? Dijanjikan. Jadi ada pesanan di sini, saya mengatakan baik, pesanan Anda saya terima, tetapi nanti saya kirim
3 bulan lagi, karena buatnya masih di sini. Nah, itu yang dinamakan backlogging atau back ordering. Baik, kalau saya berhenti sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Sehingga pada umumnya saya akan menjawab fluktuasi ini dengan memainkan ini, faktor-faktor ini, saudara. Apa faktornya? Apakah buruhnya reguler atau lembur? Ada faktor inventory, ada subcontracting, ada backlogging. Ya. Nah, bagaimana penyelesaian soal seperti ini? Apa yang saya lakukan? Jadi saya ingin merencanakan nanti tahun yang akan datang, atau ya terserahlah saudara kapan perencanaannya. Berapa buruh reguler yang akan saya gunakan untuk periode 1? Saya lembur atau tidak? Saya subkontrak atau tidak? Bagaimana pengaturan inventorinya? Begitu. Ya. Baik. Nah, kalau saudara lihat buku-buku manajemen operasional, seringkali soal begini nih dicoba-coba, saudara. Nah, mungkin saya sertakan dalam handout yang saya kirimkan di saudara itu dengan cara coba-coba. Kalau ini dirubah, misalnya kapasitasnya saya buat 400, apa yang akan terjadi? Kalau kapasitasnya 40, 50, apa yang gitu. Nah, tetapi pendekatan trial and error begitu saya kira ya tidak menjamin penyelesaian yang optimal. Maka kita akan buat model matematis, linear programming atau mungkin integer kalau mau boleh untuk menyelesaikan soal seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, soalnya seperti ini, saudara. Ada permintaan, saya batasi 2 periode saja, periode 1, periode 2. Kenapa demikian? Nanti kalau periode 3, 4, 5 terlalu panjang. Ya. Kalau saudara bisa periode 1 dan 2, itu 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sama saja. Ya, sama saja. Nah, apa data yang saya butuhkan? Untuk kali ini, saudara bisa melihat soal yang berbeda pada buku yang lain. Mungkin format penyajian soal tidak seperti ini. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Tergantung bagaimana kita menyajikan soal. Kalau ini bagaimana ini? Permintaan periode 1 500, periode 2 700. Kapasitas buruh normal pada periode 1 400, periode 2 600. Ini mengisyaratkan apa, saudara? Kalau ini mengisyaratkan apa ini? Kapasitas buruh normal, ini maksudnya begini. Kalau buruh bekerja pada jam normal, itu pada satu periode bisa menghasilkan 400 unit. Bisa menghasilkan 400 unit. Ya. Dari mana angka 400 ini, saudara? Jadi kalau saudara datang ke industri, kemudian saudara tanya, output Bapak ini berapa ya per semester? Dia mesti bilang, ya sekitar antara 400 sampai 500 gitu. Tapi dia mesti tahu berapa yang dihasilkan industri per satuan waktu, itu mesti tahu output itu. Ya, berapa outputnya. Dari mana angka 400 ini, saudara? Siapa yang punya jawaban pertanyaan berhadiah? Jadi kalau saya tanya, Bapak berapa ya outputnya ini satu semester ini? Terus dia bilang, kalau kami bekerja dengan buruh normal ini, maksudnya buruh yang bekerja pada jam normal, kami bisa menghasilkan 400 unit. Dari mana dia dapat angka 400 ini? Silakan siapa yang ingin menjawab. Pertanyaan berhadiah. Saudara mendengar suara saya? Mendengar? Dengar, Pak. Nah, Dengar, baik. Pak. Nah, baik. Silahkan. Kalau ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaannya dulu supaya jelas. Output daripada industri itu setiap semester adalah 400 unit. 400 unit per periode. Saya tuliskan gini aja, 400 unit. Periodenya ini apa? Ya 6 bulanan, setengah tahun, 3 bulanan, terserah periode. Nah, dari mana saya dapat angka 400 ini? Gitu. Siapa ingin mencoba menjawab, angkat tangan. Atau saya mudahkan sedikit pertanyaannya, faktor apa yang saya harus tahu sehingga saya bisa menghitung 400? Atau apa yang berubah
Yang perubahannya diikuti dengan perubahan 400. 400 ini kan bisa berubah. Bisa enggak 400 ini jadi 500? Bisa. Jadi 300 bisa. Bagaimana 400 itu bisa berubah jadi 500? Faktor apa yang berubah? Itu. Coba. Ada yang ingin mencoba? Belum? Pak, saya ingin coba menjawab, Pak. Silakan, siapa angkat tangan dulu, siapa? Oh iya. Siapa yang ingin mencoba? Ya, Pak. Oh, baik. Fahmi, Febrian, Jeffrey. Ada lagi Joshua. Coba. Fahmi, silakan Fahmi. Mungkin faktor yang bisa merubah itu dari produktivitas karyawannya sendiri, Pak. Maksudnya apa itu produktivitas itu, Fahmi? Produktivitas itu misal karyawan itu mengerjakan jumlah barangnya sebanyak berapa sehingga nanti kan berpengaruh pada output per bulannya. Satuannya apa, Fahmi, kira-kira kalau produktivitas itu? Kayak gitu betul. Satuannya apa produktivitas? Unit per hari. Apa per jamnya? Ya, boleh. Pokoknya persatuan waktu. Ya. Baik, Fahmi punya ide produktivitas. Sehingga karyawan yang lebih produktif itu artinya yang lebih apa, Fahmi? Yang lebih banyak menghasilkan atau lebih tampan? Apa lebih tampan? Iya, Pak. Apakah karyawan yang lebih produktif itu karyawan yang lebih tampan? Oh, enggak, Pak. Lebih apa ya? Yang lebih apa? Yang lebih produktif menghasilkan barangnya lebih banyak, Pak. Dalam satuan waktu yang sama atau tidak sama? Dalam satuan waktu yang sama, Pak. Oh, dengan sendirinya gitu ya. Karena dia ada orang yang hasilnya 10. Mana yang lebih produktif? Si A menghasilkan 10 unit. Si B menghasilkan 2 unit. Hati-hati Fahmi. Mana yang lebih produktif? Yang A, Pak. Oh, ini 10 unit per tahun. Oh, iya. Ini 2 unit per detik. Oh, iya, Pak. Nah, begitu cara berpikir. Karena saudara mengatakan 10 unit, 2 unit belum menjamin. Tapi kalau ini per menit, 2 per menit, mana yang lebih produktif? Yang A, Pak, 10 unit per menit. Jelas, seperti itu. Jeffrey Sanjaya, apa? Fahmi punya ide produktivitas. Saudara Jeffrey punya ide apa? Kalau dari saya mungkin dari periodenya, Pak. Periodenya, baik. Kalau Joshua? Kalau saya sebenarnya produktif juga, Pak, tapi lebih ngelihatnya kayak jadi untuk produk A, misalnya produk A dan B, berapa buruh yang dibutuhkan itu, Pak. Jadi ada kontribusi buruh berapa gitu. Baik, yang tadi bahwa untuk dapat angka 400 itu ada faktor-faktor. Produktivitas, ya boleh. Karena kalau lebih produktif hasilnya pasti lebih banyak, kan gitu kan. Jadi misalnya 2 per menit, hasilnya 400. 10 per menit, ini 5 kali kan lebih banyak, pasti. Apalagi yang lain? Christopher Ronaldo? Mungkin kemampuan mesinnya, Pak. Itu baik, tapi sudah masuk ini. Masuk produktivitas. Kalau mesinnya lebih bagus, hasilnya lebih banyak nanti. Febrian? Kalau menurut saya yang mempengaruhi kapasitas buruh normal untuk memproduksi itu dari segi permintaannya juga, Pak. Jadi semisal permintaannya lebih besar, maka buruhnya jelas produksinya juga bisa lebih besar. Oh iya, tetapi tidak otomatis begitu. Harus ada yang berubah. Joshua? Kalau saya ingin menambahkan, Pak, dari resource yang dimiliki juga. Apa itu? Jadi seperti bahan material. Baik, tapi itu sudah masuk di sini, Joshua. Sudah masuk di sini. Akmaluddin? Permisi, Pak. Sepertinya itu dari track record-nya, Pak. Oh, track record-nya apa? Track record perusahaannya, jadi setiap bulannya mempunyai berapa pegawai, mampu berproduksi berapa pegawai. Ya baik, yang saya tanyakan ini angka 400 ini loh. Angka 400 ini bisa tidak berubah? Bisa ya? Faktor apa yang menyebabkan 400 ini berubah? Misalnya, katakanlah skor Liga Sepak Bola di Italia, bisa tidak merubah angka 400? Nah, saya ngarang saja, ngawur saja. Enggak, apa? Faktornya apa? Tadi Fahmi mengatakan produktivitas. Iya. Karena kalau tadinya misalnya 2 per menit, sekarang berubah menjadi karena menggunakan mesin, menggunakan peralatan yang lebih canggih, jadi 10 per menit ini mesti naik.
Apalagi selain itu, ada yang jelas. Permintaan pasar, Pak. Apa? Permintaan pasar, Pak. Oh, tapi nggak bisa otomatis mengubah ini. Untuk mengubah ini harus ada yang dilakukan. Permintaan pasar nanti akan dijawab dengan menambah ini, ya, tapi apa yang dilakukan? Ada yang lain? Baik, kalau tidak, Anissa, silakan, Anissa. Yang mungkin tadi kan bicara produktivitas, Pak. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk waktu pengerjaannya juga. Loh, waktunya betul, Anissa, betul, waktu pasti. Tapi waktu itu sudah include ini, sudah include di sini. Ketika saudara mengatakan 2 per menit, include elemen waktu, sudah masuk waktu. Ya, tetapi yang ada yang jelas, yang bisa saudara dapatkan 400. Christopher punya ide apa? Mungkin jumlah buruhnya, Pak. Gimana? Tadi sedikit. Jumlah buruhnya mungkin, Pak. Ya, coba elaborasi sedikit. Jelas, saudara. Kalau buruhnya dengan jumlah buruhnya banyak dan produktivitas yang sama, kalau jumlah buruhnya semakin banyak, jumlah produk yang dihasilkan pada periode itu juga semakin banyak, Pak. Jelas, saudara. Kalau gitu apa yang menentukan? 1, produktivitas. 2, jumlah buruhnya, jumlah karyawannya. Kemudian ada lagi, apa yang lain lagi? Jam kerjanya. Berapa jam kerjanya? Berapa jam per hari? Berapa hari per minggu? Berapa minggu per bulan? Berapa bulan per periode? Ya, kalau saya punya 10 orang bekerja, ini 10 orang. Sehari bekerja 8 jam. Saya punya berapa man hour? 10 orang, ini men, 10 men, 8 hour per day. Berarti sehari saya punya berapa man hour? 80, Pak. Nah, kalau saya kalikan 5, berarti saya punya bukan man hour, tetapi saya punya man week. Saya punya selama seminggu, ini adalah yang saya punya. Kemudian kalau saya kalikan 4, saya dapat bulan. Kalau saya kalikan 3, lagi saya dapat quarter. Ini apa ini? Ini jumlah orang, ini jam kerja per hari, ini adalah hari per minggu, ini adalah minggu per bulan, ini adalah bulan per periode. Ini ya man hour, tapi bukan man hour, tapi man periode itu, jumlah periodenya sekian itu. Ini resource yang saya miliki. Nah, ini menghasilkan apa ini? Menghasilkan produk. Kalau ini saya bagi dengan produktivitas. Ya, saya ambil contoh misalnya saudara punya berapa man hour? 10 man hour, ya ini yang tersedia. Tanyakan kalau tidak jelas. 10 man hour, ini saya gampangkan saja, per hari. Satuannya kan ini. Man hour per day. Nah, kemudian produktivitasnya apa? Produktivitasnya apa yang saudara dapatkan? Saya misalnya butuh 2 satuannya tadi, satuannya produktivitas ini, unit persatuan waktu atau waktu persatuan unit. Saudara punya 2 man hour, ini ya, man hour per unit. Hasilnya apa? Ini man hour day, sehingga kalau saya kalikan, di sini jadi unit, itu dibagi man hour. Ini hilang, saudara dapat unit per day. Ini. Nah, kalau satuannya bukan man hour, tetapi hour-nya itu saudara jadikan jam selama, bukan cuma jam, tetapi hour selama periode itu, ya dapat 400 unit. Baik, ada yang ditanyakan? Ya. Dari mana dapat angka 500 ini? Permintaan 500 ini, dari mana? Ada yang ingin jawab? Belum? Oliver, ya, dari mana dapat angka 500? Dari pihak eksternal, Pak, atau konsumen? Ya, tetapi dari mana? Ini masih tahun depan, Oliver. Ini tahun depan. Oh. Jadi bukan sekarang. Gimana saya dapat 500? Betul itu tadi, betul. Tapi elaborasi sedikit, jelaskan sedikit. Permintaan konsumen untuk waktu yang di depan, Pak.
Baik, ini boleh permintaan konsumen pesanan-pesanan gitu ya. Para pelanggan tetap gitu ya. Atau juga yang bisa diperoleh dari mana ini? Dari forecasting. Jadi forecasting berdasarkan masa-masa yang lalu, saya punya ini permintaan tahun 2018, 2019, saya punya data begini, saudara. Nah, kemudian saya bisa buat peramalan. Saya kira Pak Arif memberikan forecasting itu, sehingga dengan peramalan ini saudara bisa dapatkan angka 500. Baik, kapasitas buruh lembur dihitung dengan cara yang sama seperti tadi. Berapa orang yang bekerja, produktivitas dimasukkan, jam kerja dimasukkan, dapat angka 300. Baik, saya kira itu data yang kita miliki. Biaya buruh normal Rp5 per unit. Nah, apakah ini per unit ataukah di target, saudara? Di target misalnya sehari harus menghasilkan sekian unit dengan gaji sekian, saudara dapat biaya Rp5 per unit. Ya, ini bisa disuguhkan dalam bentuk yang lain, tetapi untuk sementara saya sajikan dalam bentuk yang seperti ini. Kecuali kalau saudara punya pertanyaan, ada yang punya pertanyaan. Ya, ini soalnya. Gitu ya. Jawabannya apa? Febrian, jawabannya apa yang ingin dicari? Febrian Wahyu. Iya, Pak. Febrian Wahyu. Apa yang dicari? Iya, Untuk soal ini nanti hasil akhirnya apa? Jadi ini begini ya. Ini gini, ada 2 periode. Ini permintaannya berapa, Febrian? 500. Permintaannya 500, Pak, yang pertama. Yang pertama ini permintaannya 700. Nanti hasil akhirnya apa, Febrian? Kalau yang dari saya lihat, karena ada biayanya, jadi ini Pak, mempekerjakan buruh di waktu normalnya berapa, di lemburnya berapa, supaya gajinya nanti nggak banyak-banyak Pak. Ya. Jadi kalau meminimalkan buruh lah Pak, seperti itu. Nah, untuk soal ini saudara nanti akan mencari beberapa orang buruh karyawan yang bekerja normal di sini. Hanin punya ide apa, Hanin? Silakan. Hanin? Iya Pak, maaf. Silakan. Silakan. Iya Pak, mohon maaf tadi nggak terdengar. Untuk soalnya apa ya Pak? Soalnya bahwa gimana caranya untuk ini kan ada permintaan 500, 700, 400 gitu ya. Nah, apa soalnya? Apa yang saya inginkan apa? Hasil akhir apa yang saya inginkan? Nah, tadi jawabannya adalah gimana caranya memenuhi permintaan ini, dipenuhi atau tidak dipenuhi? Itu dulu, dipenuhi atau tidak? Seharusnya dipenuhi Pak. Ya, karena kalau tidak dipenuhi ya sudah tidak usah dikerjakan. Inginnya memenuhi permintaan ini, gitu. Tetapi apa yang diinginkan? Tidak hanya memenuhi begitu saja. Ada yang diinginkan, apa yang lain yang diinginkan? Hanin. Bahwa bagaimana caranya memenuhi permintaan ini, tetapi apa? Tapi dengan meminimalkan biaya buruh gitu. Iya, betul. Tetapi dengan meminimalkan biaya. Jadi bukan sekedar memenuhi begitu saja. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita menyiapkan ini, saudara. Menyiapkan untuk membuat formulasi. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan? Nah, bisa berbeda orang per orang. Tetapi untuk sementara saya punya buruh normal, buruh lembur. Ada biaya normal, biaya lembur. Ini harus saya kaitkan dengan permintaan dan sebagainya. Sehingga saya buat decision variabelnya begini. Untuk sementara nanti saya ubah ini. X1N. Apa X1N ini? X1N adalah jumlah gitu ya. Jumlah produk gitu yang dihasilkan dengan menggunakan buruh normal pada periode 1. Jadi kalau X1N ini misalnya nanti hasilnya 200, itu artinya 200 unit produk akan dihasilkan pada periode 1 dengan menggunakan buruh normal, buruh yang bekerja pada jam normal. Baik, saya berhenti dulu di sini, ada yang ditanyakan. Karena ini yang paling krusial. Hanin, diturunkan saja dulu tangannya supaya saya bisa lihat yang tanya yang lain. Baik, X1N sama dengan 200.
Ada yang ingin menanyakan apa X1N ini adalah jumlah barang yang dibuat pada periode 1 dengan buruh normal. Jelas, saudara? Nanti ada apa? Baik, kalau ada X1N berarti akan ada apa nanti? Akan ada X1L. Apa ini? Jumlah barang yang dihasilkan pada periode 1 dengan menggunakan buruh lembur. Nanti akan ada X2N ini pada periode 2, X2L. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, nanti kalau sudah lama ini jadi jadi kompleks gitu ya. Sekarang memang kelihatan sederhana seperti ini, tapi nanti lama dia jadi kompleks. Nah, kalau begitu bagaimana saya? Mana yang bisa memenuhi permintaan 500 ini? Mana yang bisa memenuhi? Kalau saya punya begini, ini periode 1, periode 2, ini permintaan 500. Yang dibuat di sini namanya apa? Yang dibuat pada periode 1 ini namanya apa? X1N. Yang di sini X1L. Kalau di sini namanya X2N. Di sini namanya X2L. Ini permintaannya 700. Mana yang bisa memenuhi permintaan 500 ini? X2N bisa ikut serta memenuhi permintaan 500? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa karena apa? Betul. Beda, Pak. Nah, karena beda periode. X1N bisa memenuhi permintaan 500 ikut serta. X1N Iya, ikut Pak. serta bisa. X1L bisa. Bisa, Pak. Bisa. Kalau gitu mana yang memenuhi permintaan 500 ini? X1N dan X1L. Kalau begitu bagaimana kendalanya? Kendalanya adalah X1N saya tambah dengan X1L, ya. Harus apa, saudara? Harus apa? Sama dengan 500, Pak. Sama dengan 500, boleh. Sama dengan 500, Aisyah atau lebih besar sama dengan? Nah, ini pilihan saudara. Kalau saudara ganti lebih besar sama dengan bagaimana? Ada kalanya suatu saat-saat tertentu nggak boleh dipanjer sama dengan 500 begitu. Tetapi untuk soal ini boleh. Kalau saya beri lebih besar sama dengan 500, nanti diberi 100.000 nggak mungkin karena fungsinya objektif adalah meminimalkan. Mana yang bisa memenuhi permintaan 700 ini? Mana? X1N bisa ikut serta memenuhi ini? Bisa? Enggak. Enggak, karena didefinisikan bahwa X1N itu adalah jumlah produk diproduksi pada periode 1 untuk memenuhi demand periode 1. Nah, saya definisikan begitu. Sehingga saya menuliskan di sini adalah X2N plus X2N. Saya beri sama dengan 700. Baik, ya. Nah, ini kendalanya ini 1 dan 2 ini. Misalnya, kalau kendala ini saya tuliskan dan saya berhenti di sini, berhenti di sini itu artinya apa? Sudah, saya tuliskan fungsi objektif, kemudian kendalanya 2 ini, seperti ini, dan tidak saya tambah kendala lagi. Pertanyaan berhadiah, berapa besarnya X1L? Silakan saudara angkat tangan yang ingin menjawab. Nah, saya ulang dulu pertanyaannya. Jadi ada fungsi objektif di atas, meminimalkan biaya yang belum saya tuliskan. Kemudian ada constraint ini. Nah, kalau saya berhenti di constraint ini, saya berhenti. Tidak saya tambah constraint yang lain. Berapa besarnya X1L? Stopper 100, Pak. 100, baik. Yang lain, Joshua 100, Pak, karena memaksimalkan yang normal. Baik. Yang lain, ada yang lain yang ingin mencoba? Berapa besarnya? Saya tidak menambah. Ya, ada fungsi objektif di atas, ini constraint-nya. Berapa besarnya X1L? Ada yang ingin menjawab? Baik, Hanin, silakan, Hanin. Nilainya lebih
kecil sama dengan 300, Pak. Lebih kecil sama dengan 300. Ini loh, saya enggak menambahkan, saya cuma melihat ini loh. Kalau begini berapa besarnya X1L? Berapa besarnya? Kelvin? Menurut saya besarnya X1L itu sama dengan 500 dikurangi X1N. Ya mesti aja. Kalau saudara pindahkan ini ke sini ya selalu X1L 500 minus X1N. Tapi berarti sama berapa besarnya? Ada yang punya jawaban? Baik. Baik, kalau sudah tidak ada. Nah, X1L ini besarnya 0. Kenapa 0? Nah, karena mana yang lebih murah, X1N atau X1L? Nanti fungsi objektifnya bagaimana? Fungsi objektifnya bagaimana? Minimalkan gitu ya? Apa yang minimalkan? C ini biayanya. Nanti ada ini X1N. Berapa X1N biayanya? 5 ini. Saya masukkan di sini 5 kali X1N. Betul ya, saudara ya? Betul? Betul. Plus apa? Plus 10 X1L. Nah, yang saya cari mana? X1N atau X1L kalau ingin meminimalkan biaya? X1N pasti. Karena apa? Lebih murah. Nah, kalau begitu X1N pasti saya dahulukan dibanding X1N. Sambil gini bingung. Sehingga X1N seperti ini X1L, maka X1L kan kirim ini ke kamu bisa nggak nambahin keterangan kenapa kok kita membedah makanan itu dari sini gitu. Aisyah, matikan mikrofonnya kalau enggak tanya. Maaf. X1N plus X1L sama dengan 500, sehingga X1L ini akan diberi harga 0. Karena apa? Karena dicari yang murah. Tidak akan menggunakan X1L, akan menggunakan X1N. Itu ya. Sehingga kalau begini, pasti nanti X1L diberi 0, X1N diberi berapa, saudara? 500, Pak. 500. Boleh nggak X1N punya 500 itu? Boleh nggak X1N diberi 500? Nggak boleh, Pak. Boleh, karena X1N adanya cuma berapa? 400. Nah, sehingga yang mesti dituliskan di sini. Bahwa X1N, bagaimana ini constraint-nya? Ini 400, harus lebih apa? Lebih kecil sama dengan. Baik, lebih kecil sama dengan 400. Kemudian ada X1L. Yang harus apa, saudara? Lebih kecil sama dengan 300. Begitu. Baik, ada yang ditanyakan. Kemudian saya punya ini X2N. Ya, karena kalau tidak ini nanti X2L-nya dikasih 0, saudara. X2N ya dikasih 700. Tetapi X2N ini tidak boleh lebih dari 600. Kemudian ada X2L yang harus lebih kecil dari 200. Baik. Ini formulasi pertama kalinya begini, saudara. Jadi formulasinya itu minimalkan 5X1N plus 10X1L plus apa, saudara? 5X2N plus 10X2L. Ini constraint-nya. Ada 6 constraint. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, saudara? Belum? Abdur Rafi punya pertanyaan, Abdur Rafi? Belum, Pak. Belum. Arif Rahman punya pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kartika Sukla punya pertanyaan? Masih, Pak. Kartika Sukla punya pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Rian Nugroho punya pertanyaan? Belum, Pak. Masih, Baik. Pak. Nah, baik. Nah, sekarang saya punya ini. Ya. Nah, mau tanya, Pak, itu kenapa kapasitas guru 400 itu
maksimalnya cuma 500 ya Pak. 500 itu nggak bisa dikerjakan oleh 400 buruh normal. Loh, kalau ini saudara beri 400 sama dengan 500 nggak bisa dikerjakan soalnya. Ini kan 400, sehingga mesti ditambah buruh lembur. Maksudnya gini Pak, nggak ada yang menjelaskan bahwa satu permintaan itu harus dikerjakan, hanya bisa dikerjakan oleh satu buruh gitu. Ya, ini kapasitas buruh ini, kalau buruh ini mengerjakan dengan buruh normal ini satu periode itu bisa menghasilkan 400. Nah, biayanya untuk satu unit Rp5. Sehingga kalau dia menghasilkan X1N, biayanya 5 kali X1N. Jadi kapasitas buruh itu ditunjukkan dengan kapasitas produk yang bisa dihasilkan. Bukan dengan jumlah jam kerja atau jumlah buruhnya. Tetapi buruh normal itu satu periode bisa menghasilkan 400 unit produk. Sehingga kapasitasnya itu dinyatakan dengan jumlah produk yang bisa dihasilkan. Ini jumlah produk yang bisa dihasilkan oleh buruh normal, ini jumlah produk yang bisa dihasilkan oleh buruh lembur, ini adalah jumlah produk yang diinginkan. Ini mesti sama dengan ini, atau lebih besar sama dengan ini. Begitu Akmaluddin. Baik, terima kasih Pak. Baik. Sudah menjawab pertanyaannya, ada yang lain silakan. Ya. Jadi saya tuliskan seperti ini nih. Baik. Saya sudah memasukkan faktor apa ini saudara? Ada buruh normal, ada buruh lembur. Itu ya. Jadi karena 500 ini tidak bisa dipenuhi oleh hanya buruh normal, harus digunakan buruh lembur. Kalau soalnya sudah seperti ini, saudara, ini gampang nih, pertanyaan mudah ini. Kalau soalnya seperti ini, berapa besarnya X1L nanti? Berapa besarnya X1L? Gampang ini. Berapa? Silakan angkat tangan dulu siapa? Berapa besarnya X1L? Christopher ya? 100, Pak. 100. Berapa besarnya X2L? Siapa yang menjawab? Berapa besarnya X2L? Kenapa 100, Christopher? Kenapa 100? Karena menurut constraint tadi kan yang normal maksimalnya 400. Nah, dengan, kan yang normal karena lebih murah, jadi pasti dipakai semua, Pak. Jadi 400 ditambah X1L sama dengan 500. Sehingga bisa kita dapatkan X1L sama dengan 100. Baik. X2L berapa, Joshua? 2L 700 dikurangin dengan 600, Pak. Berarti nanti Berapa pastinya? Berapa pastinya Joshua? Yang mudah 100, Pak. 100. Ini akan diberi 100. Bisa enggak ada X2N yang tidak dipakai, Joshua? Bisa enggak ada X1N yang tersisa? Tidak, Pak. Tidak, karena apa? Karena apa? Dimaksimalkan. Nah, kenapa dimaksimalkan? Karena antara normal dengan lembur, biaya normal lebih murah, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau soal ini, nggak usah saudara masukkan ke dalam software, sudah selesai. Berapa biayanya nanti? Berapa biayanya Aisyah? Berapa biayanya nanti ini? Kira-kira berapa biayanya? Bisa dihitung Aisyah tanpa software? Bisa, Pak. Gimana caranya? 5 kali ya dari persamaan ini, Pak. Ini berapa besarnya X1N, Aisyah? X1N besarnya 400. Ini berapa? Baik, baik. 100. Ini berapa? 600. Ini berapa? 100. Sudah, kalikan dapat biaya. Nggak perlu saya gunakan software. Nah, kalau gitu sudah mengatakan, lah untuk apa sulit-sulit buat model, orang gampang dihitung. Jawabannya apa nanti dulu? Saudara ini masih tahap awal dari penyelesaian soal ini. Ya. Kalau begini kelihatan jelas. Gimana kalau periodenya 10? Gimana kalau produknya lebih dari 1? Gimana buatnya ini tidak ada? Gimana kalau buruhnya lebih dari 1? Artinya ada buruh packaging, ada buruh produksi, ada buruh distribusi, ada buruh untuk maintenance misalnya. Oh, itu gimana? Saudara masukkan? Nggak bisa. Kalau gini memang gampang kelihatan. Gitu ya. Baik. Saya berhenti di sini. Christopher turunkan tangannya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Apa sekarang? Faktor apa ya yang sudah dimasukkan di sini adalah buruh normal, buruh lembur. Sekarang saya ingin memasukkan faktor inventory. Ya. Nah, di dalam industri normal, saudara, barang yang dibuat di sini dipakai di sini normal, disimpan di gudang. Ya. Hampir semua industri punya seperti itu. Barang dibuat pada periode 1, disimpan untuk digunakan pada periode 2. Nah, sehingga ini saya ubah sedikit. Jadi, apa ini?
decision variabelnya ini saya ubah. Bagaimana saya mengubah? Saya ganti sekarang decision variabelnya. Jadi tadi adalah X1N, begini saja. X1L, sekarang saya ubah. Saya buat begini. Kenapa kok dibuat begitu? Ya supaya mudah saya untuk melacak atau menelusuri decision variable ini. Nah, perhatikan definisinya. Nah, saudara boleh memberi definisi yang lain asal konsisten. Nah, saya beri definisi begini. Kalau tadi X1N, Aisyah mikrofonnya di mute dulu kalau tidak tanya. X1N ini adalah jumlah barang yang dibuat pada periode 1 dengan buruh normal, gitu. Sekarang definisinya lain, X1N1 saya tambah. Jumlah barang yang dibuat pada periode 1 menggunakan buruh normal untuk memenuhi demand periode 1. Saya tambahkan gitu. X1L1 adalah jumlah barang yang dibuat pada periode 1 menggunakan buruh lembur memenuhi permintaan periode 1. Nah, sejalan dengan ini, saudara, nanti saya akan punya X1 normal 2. Saya akan punya X1 lembur 2. Apa ini definisinya ini, X1 normal 2? Siapa yang akan mencoba? Apa definisi X1 normal 2? Ada yang ingin mencoba? Ya, Versti, boleh. Silakan, Versti. X1 normal 2 adalah jumlah produk yang dibuat pada periode 1 dengan menggunakan buruh normal untuk memenuhi demand periode 2. Oh, baik. Artinya diapakan itu produknya itu nanti, Versti? Berarti diapakan produknya? Dipakai langsung atau? Iya, dipakai langsung. Dipakai langsung? Ini bisa disimpan sih. Bisa atau harus disimpan? Kenapa, Pak? Bisa atau harus disimpan? Bisa. Bisa, enggak harus tapi? Menurut saya enggak. Definisinya ini tadi, bagaimana definisi tadi? Ulangi lagi definisinya tadi adalah X1 dan Jumlah produk yang dibuat periode 1 dengan menggunakan buruh normal untuk memenuhi demand 2. Nah, kalau gitu memenuhi berarti harus diapakan? Memenuhinya di sini, buatnya di sini, berarti harus apa? Disimpan. Harus disimpan. Ya. Kenapa kok harus disimpan? Definisinya begitu. Buatnya di sini, ya. Tetapi makanya di sini. Ini kalau saya hapus, enggak apa-apa ya, saudara ya. Enggak apa-apa ini saya hapus ya. Boleh ya? Iya, Pak. Nah ya, enggak apa-apa ya. Saudara bisa print screen atau saudara bisa catat. Kalau begitu bagaimana sekarang? Nah, apa variabel saya? X1 normal 1, X1 lembur 1, ada lagi apa? X1 normal 2, X1 lembur 2, X2 normal 2, X2 lembur 2. Ada 2 normal 3 enggak? Ada enggak 2 normal 3? Ada? Tidak ada karena periodenya 2. Nah, kalau periode saya 3, nanti akan ada apa? 1 normal 1, 1 normal 2, 1 normal 3. 2 normal 2, 2 normal 3. Kalau di sini ada 4, 1 normal 1, 1 normal 2, 1 normal 3, 1 normal 4. Ya. Nah, kadang saya memang harus membuat seperti ini, saudara. Artinya apa? Saya harus menyatakan sejak awal bahwa produknya itu memang saya namakan dengan decision variable yang berbeda. Baik. Nah, sekarang permintaan yang banyaknya 500 ini. Ya. Decision variable yang mana yang bisa ikut serta untuk memenuhi permintaan 500? 1 normal 1 bisa? Bisa 1 normal 1 ikut memenuhi 500? Bisa. Bisa. 1 lembur 1 bisa? Bisa, Pak. Bisa.
X1 normal 1 bisa, 1 lembur 1 bisa, 1 lembur 1. Kemudian ada X 1 normal 2 bisa ikut serta memenuhi permintaan 500. Bisa? 1 normal 2. Mana bisa. yang bisa memenuhi permintaan Pak. 500? Mana? Baik. Tidak bisa, Pak. Baik, X1 lembur 2 bisa. Kalau gitu, siapa yang ingin menjawab? Mana yang bisa memenuhi permintaan 500 ini mana? Saya tuliskan. Angkat tangan siapa yang mau jawab. Yang memenuhi permintaan 500 itu yang mana? Dari variabel yang saya punya. Ada 1 normal 2, 1 lembur 2, ada 2 normal 2, ada 2 lembur 2. Yang mana yang bisa memenuhi permintaan yang 500 ini? Silakan, Jeffrey. Menurut saya yang X1 N1 sama X1 L1, Pak. N1 plus X1 L1. Ini ya. Ada lagi yang lain, Jeffrey? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Ini harus apa gitu? Sama dengan ya 500. Baik. Mana yang bisa memenuhi permintaan sebesar 700 ini? Made. Mana yang bisa memenuhi permintaan 700, Made? X1 L2, X1 apa? N2, X1 L2, X1 L2, baik. Terus? X2 N2, baik. Dan X2 L2, Pak. Baik. Yang X1 N2 dan 1 L2, 2 N2. 2 N2 ini apa, Ade? X2 N2 adalah jumlah barang yang dihasilkan dengan buruh normal pada periode 2 untuk memenuhi demand periode kedua. Pada periode 2. Baik. Iya. Baik, ini harus apa ini? Harus sama dengan 700. Itu, ya. Nah, kalau saya berhenti di sini, berapa besarnya X1 lembur 1? Kembali lagi. Tadi sudah. Berapa besarnya X1 lembur 1? Berapa besarnya X1 normal 1? Kalau berhenti di sini. 500, Pak. 500. Berapa? 500, Pak. Kenapa 500? Siapa yang jawab ini? Christopher. Siapa yang jawab? Saya, Pak. Christopher, ya kenapa 500, Christopher? Karena ingin meminimalkan biaya, Pak. Baik, lalu apa? Lalu tidak ada constraint yang menyatakan kalau X1 N1 itu harus nggak ada batasnya, Pak. Maksudnya. Oh, baik ya. Jadi mesti dibatasi di sini kalau begitu. Gimana? Gimana batasannya? Mana batasan buruh normal? Kan 400 ini. Tapi ya, sekarang buruh normal itu saya gunakan untuk 2 hal. Digunakan untuk apa, Febrian? Febrian ada? Ada, Pak. Gunakan 2 hal untuk apa? Buruh ini sekarang saya pakai untuk dua decision variable. Buruh ini, yaitu namanya apa? Buruh normal ini. Yang di periode 1 itu saya gunakan untuk 2 decision variable yang terlibat dengan ini. Yaitu apa? X1 normal 1 dan X1 normal 2, Pak. Nah, karena sama-sama buruh normalnya. Jadi tidak boleh lebih besar. Kalau gitu bagaimana menuliskannya? Bagaimana Febrian menuliskannya? Bagaimana? X1 normal 1 ditambah X2 normal 2. Oh, enggak boleh. Yang ini untuk batasan ini. Jangan 2. Oh, X1 normal 1, X1 normal. lembur 1, Pak. Oh, bukan yang ini untuk kapasitas buruh normal yang 400 ini. Ini normal semua ini. Tetapi ada yang dipakai di periode 1, ada yang dipakai di sini, ada yang dipakai di sini. Yang di sini, tapi buruhnya buatnya di periode 1. Yang di sini dinamakan X1 normal 1, yang dibawa ke sini dinamakan X1 normal 2. Kalau begitu X1 normal 1 per X1 normal 2 harus lebih apa terhadap 400 ini? Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar punyanya cuma 400. Nanti dikasih lebih besar dari 400 nanti. Tidak boleh. Oh, berarti lebih iya, kecil. Pak, Karena punyanya cuma 400. Ketersediaannya hanya 400.
Tuh ya. Mana sekarang yang bisa memenuhi permintaan yang 700 ini? Normal 1 bisa, enggak bisa, lembur 1 enggak bisa, yang bisa normal 2, lembur 2. Kemudian ada batasan juga, bahwa 1 lembur 1 plus 1 lembur 2 ini harus lebih kecil dari 300. Baik, dan demikian seterusnya. Demikian seterusnya itu maksudnya yang lain juga begitu, 2 normal 2, 2 lembur 2, sesuai dengan batasan. Baik, ada yang ditanyakan? Christopher, silakan. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya perusahaannya itu melakukan backlogging ya Pak, apakah bisa berarti X2, N1 gitu Pak? Iya, itu nanti ada, bahkan ada X3, N1, X3, N2, balik ke sini. Iya. Ini belum masuk backlogging, tapi kalau ada backlogging berarti X2 normal 1. Baik, Christopher, ada yang lain, pertanyaan yang lain? Rizky. Ya, terima kasih Mas. Saya ingin bertanya Pak, kalau dalam suatu perusahaan itu kan tadi dari Bapak bilang ada metode leveling itu Pak untuk ini. Nah itu kan ada metode apa inventaris sama backlogging. Itu dalam satu perusahaan bisa menerapkan dua itu nggak sih Pak? Misalnya dalam satu periode tahun pertama menggunakan inventaris, untuk periode kedepannya karena apa tuh melihat dari track record mungkin banyak di sini jadi menggunakan backlogging, dan itu apakah pengaruh ke apa ya, bagaimana perusahaan tersebut bisa merekrut karyawan nggak Pak? Karena kan itu nanti bisa kemana aja pengaruhnya Pak itu? Ya, baik. Kalau kita memang ingin mempertahankan level di sini tidak dipertahankan ya. Saudara-saudara lihat kapasitas buruh normalnya kan berubah. Di sini periode 1 400, periode 2 600. Berarti buruhnya tidak level. Maksudnya yang di sini lebih banyak. Kenapa demikian? Ya sebagai contoh saja. Kalau ini mau saudara jadikan 400 juga tidak jadi masalah. Yang mana yang dipakai? Apakah inventory, apakah backlogging, apakah buruh normal, apakah subcontracting? Semua saja yang saudara bisa pakai. Maka itu model ini nanti menjadi cukup besar karena semua sudah dimasukkan. Nah, setelah itu nanti program inilah yang akan memilih mana yang saudara gunakan. Apa yang saudara gunakan? Apakah backlogging kali ini, apakah inventory, apa di lembur, apa subkontrak? Yang penting pokoknya biayanya minimal. Tetapi sekaligus saudara bisa menggunakan beberapa faktor itu. Ya, itu bagusnya kalau saudara buat model. Ya, jadi sekaligus dia bisa menjawab pertanyaan yang bermacam-macam. Baik, saya menjawab pertanyaan saudara itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, ada yang lain. Nah, sehingga sekarang apa yang saya dapatkan? Jadi saya punya buruh normal, ada buruh lembur, kemudian ada inventory. Ya, ini waktu kita hampir habis, saya tambahkan satu lagi, kemudian nanti saya lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ya. Nah, kadang-kadang di awal tahun itu sudah ada sisa. Jadi misalnya ini planning saya, tetapi di sini itu sudah ada barang. Ya. Ada barang yang ini saya hapus saudara ya, saya hapus ya. Iya Pak. Jadi di sini saya punya barang, ada barang di sini yang banyaknya 100. Ini barang 100, ini periode 1, ini periode 2. Nah, barang sebanyak 100 ini saya gunakan untuk apa? Pasti saya manfaatkan karena barangnya sudah ada sisa tahun lalu. Nah, pertanyaannya, 100 itu saya gunakan untuk apa nanti? Memenuhi permintaan periode 1 atau memenuhi permintaan periode 2? Siapa ingin menjawab? Hati-hati dalam menjawab. Saya ulang lagi, ya, pada akhir tahun ini tersedia di gudang barang sebanyak 100 unit. Nah, tahun yang akan datang, saya punya rencana untuk memenuhi permintaan 2 buah periode. Nanti 100 ini pasti saya manfaatkan, karena barangnya sudah ada. Nah, ini saya manfaatkan untuk apa? Memenuhi permintaan periode 1 atau memenuhi permintaan periode 2. Siapa ingin mencoba? Saudara angkat tangan. Hilman, silakan Hilman, ya, silakan. Iya Pak. Sudah, saya jadi ada, nanti dulu ada, sebentar dulu Hilman, jadi Pak. ada Hilman, ada Jeffrey, ada Joshua, ada Danang. Cukup dulu 4 orang. Jadi ada Hilman, Jeffrey, Joshua, Danang. Silakan Hilman.
Menurut saya bisa digunakan di periode pertama dan periode kedua, Pak. Kalau begitu bagaimana caranya, Hilman? Tergantung nanti produksi di periode pertamanya apakah tercukupi apa tidak, dan begitu juga buat periode keduanya, Pak. Joshua, Jeffrey sepakat atau tidak sepakat? Jeffrey punya jawaban apa? Dipakai di 1 atau di 2? Halo? Joshua? Kalau saya lebih untuk dipakai di periode pertama, Pak. Saya tidak banyak menyimpan juga. Baik, Danang? Kalau menurut saya sama saja, Pak, mau dipakai di pertama atau kedua karena untuk biaya buruh normalnya sendiri sama. Maksudnya begini, ya betul. Maksudnya begini, saya pakai di sini 100 atau dipakai di sini 100 gitu, Danang? Sama saja itu saya pakai di sini 100 atau di sini 100. Iya, Pak. Maksudnya tidak mempengaruhi, Pak, untuk memilih antara satu. Baik, itu jawaban saudara. Baik, Jeffrey? Kalau menurut saya yang periode pertama, Pak. Baik. Itu ya. Jadi, apakah saya pakai di periode pertama atau periode 2? Maka itu untuk soal seperti ini, nah, saudara jangan mengambil kesimpulan sejak awal. Bisa enggak dipakai di periode 1? Mungkin. Dipakai periode 2? Mungkin. 1 dan 2 juga mungkin. 1 dan 2 di sini 20, 80? Mungkin. Yang penting pokoknya meminimalkan biaya. Itu. Kalau gitu apa yang saya lakukan terhadap 100 ini? Ya. Nah, coba saudara pikirkan, nanti saya tanyakan kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Apa yang saya lakukan pada 100 ini supaya memberi kesimpulan atau memberi kemungkinan. Bisa di sini seperti yang saudara sarankan, bisa di sini. Bisa 50-50 mungkin, 20-80, 80-20. Bagaimana supaya terjadi pemilihan seperti itu? Ya, saudara pikirkan, nanti kita bahas kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sampai di sini saja saya stop sharing. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa. Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.